Tuhan kamu menikah apa enggak? Enggak. Maksudnya Tuhan Yesus? Ya. Tidak. Berarti kamu goblok baca Bible kamu. Tidak semuanya kau baca berarti. Kok bisa? Coba buka di Google cari. Saya baca Bible bukan Google. Mengapa Maria Magdalena yang disebut sebagai istri Yesus? Apakah dalam Al-Quran ada disebut tentang Yesus yang menikah? Dalam Al-Quran Yesus menikah itu enggak ada. Nah, tapi kenapa kok ada beberapa teman muslim yang suka sekali kalau bikin berita tentang Yesus menikah ya. Kalau Anda lihat buku-buku sufisme, misalnya Ibnu Arabi, Isa itu menjadikan standar kehidupan asketik. Anggapan bahwa Yesus Kristus menikah salah total secara tekstual, linguistik, dan juga konteks ayatnya. Di sisi lain, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab juga menuduhkan bahwa Yesus Kristus menikah karena ia adalah seorang rabi, di mana mereka beranggapan bahwa syarat menjadi rabi haruslah menikah. Hal ini juga merupakan anggapan yang keliru, karena hidup selibat atau tidak menikah dalam Yudaisme di zaman Kristus bukanlah hal yang asing. Bahkan Yohanes Pembaptis yang adalah nabi terbesar juga tidaklah menikah atau memilih untuk membujang. Bahkan Rasul Paulus yang adalah seorang rabi yang dikenal dengan Rabi Saul yang adalah seorang Yahudi juga tidak menikah pada masa itu. Yahudi yang arus utama yang mirip dengan orang Muslim. Katanya, kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau kamu menikah, kamu telah melaksanakan separuh dari sunnahku. Itu mirip Yahudi. Orang Yahudi juga seperti itu. Tapi Yahudi yang di mana? Orang Yahudi Esen, orang Yahudi Eseni, orang Esena, itu tidak menikah. Yohanes Pembaptis seorang asketis yang tidak menikah. Elia tidak menikah. Edis TV, Dr. Bambang Nursena, Elia Meiron, Sikat Habis, Opini Ngawur, Uclim, Ustadz Kainama, Ustadz Nandar. Yesus menikah, punya anak, dan poligami. Pertama-tama kita saksikan dulu diskusi dari Bang Edis TV dengan seorang Uclim yang sama sekali tidak punya ilmu berikut ini. Tuhan kamu menikah apa enggak? Enggak. Maksudnya Tuhan Yesus? Ya. Tidak. Berarti kamu goblok baca Bible kamu. Tidak semuanya kau baca berarti. Kok bisa? Coba buka di Google cari. Nggak usah kamu bilang. Coba lihat. Saya baca Bible bukan Google. Di Google juga Al-Quran, semua Alkitab itu ada di situ. Ya udah, yang mana? Injil apa? Kitab apa? Ayat berapa? Pasal berapa? Biar saya baca. Saya lupa cuma ketik aja di situ. Yesus menikah apa tidak? Ketik aja. Coba. Saya heran sama kamu. Kamu yang membawakan sebuah argumen, lalu saya yang suruh membuktikan argumenmu. Ini kamu gimana? Coba kamu tes dulu, ketik. Gini loh, Mas Ril, kamu kan membawa satu tuduhan bahwasanya kata kamu Yesus menikah, betul? Kamu kalau mau buktinya buka sendiri di Google. Kok jadi saya yang membuktikan? Ini gimana sih kamu ini? Di dalam sebuah pengadilan, orang yang menuduhkan sesuatu, dialah yang membuktikan. Beban pembuktian itu ada di dia. Kok bisa kamu menuduh Yesus menikah, lalu saya yang suruh membuktikan Yesus menikah? Makanya saya bilang, kurang-kurangin benturin kepala kamu ke ubin. Yesus menikah Magdalena. Ya udah, mana ayatnya? Cari di Google ayatnya, nggak usah cari. Teman-teman yang seperti inilah teman-teman yang saya maksudkan. Kenapa saya harus punya channel, teman-teman? Kenapa saya harus mempunyai channel seperti ini?
untuk menyadarkan orang-orang seperti Mas Ril ini. Tapi Ini percayalah aja, Dis. teman-teman, Mas Ril ini Oke, Dis. adalah Lihat dulu, Dis. korban daripada fitnah-fitnah Dis. murahan yang dilontarkan Fitnah kok. oleh Nandar dan kawan-kawan. Kamu aja fitnah kok. Fitnah, Gentian dong, saya gentian. fitnah apa, Mas Ril? Nah, gentian aja kita ngomongnya. Sebentar, saya fitnah apa? Oke, gini gentian dulu, saya denger dulu. Sebentar, Kamu saya dulu. fitnah apa? Buktikan dulu, saya fitnah apa? Kamu fitnah-fitnah Muhammad, kamu fitnah-fitnah agama Islam, kamu Yang fitnah-fitnah. mana? Tunjukkan satu contoh. Banyak video-video kamu itu sudah Iya, banyak. satu contoh saja, jangan banyak-banyak. Tidak usah lah, Dis, dosa banyak ini, Dis. Aduh, gimana sih? Mas Ril, gini loh. Saya Apa? ini kan mempelajari agama Islam kurang lebih 13 tahun lamanya. Ah, Sudah? nggak mungkin, bohong kamu. Loh, kok bohong? Makanya saya bilang sama kamu, coba kamu tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam apa? Dis, orang kalau sudah mempelajari Al-Quran 13 tahun, hadis-hadis 13 tahun, dia tidak mungkin menghujat-hujat agama orang. Baik, Tetap gini pakai saja Mas Ril. Kamu saya beri kesempatan untuk menulis dulu apa fitnahan saya terhadap agama Islam supaya ketika kamu naik di sini kamu tidak kesulitan menunjukkannya. Oke, besok naikin saya lagi ya, besok ya. Jangan besok. Kamu saya turunin bentar, terus kamu tulis fitnah Edis terhadap Muhammad 1, 2, 1 aja lah. Baru nanti kamu naik lagi sini, gimana? Ah, bilang aja kalau saya mau diturunin, Dis. Saya belum bertanya, belum apa. Loh, Kamu kan- kamunya sudah bertanya tadi. Kamu bilang sama saya, Yesus menikah. Saya suruh kamu buktikan. Tapi kamu suruh saya membuktikan. Mana sih? Ya udah kamu dibawa dulu. Nanti kamu naik lagi. Nanti setelah kamu naik, saya ini kan. Bilang aja habis kamu udah mau debat, nurun-nurunin. Kamu debat gimana? Kemudian kita juga perlu menyimak pernyataan ngaur dari Ustadz Kainama berikut ini. Usia pernikahan laki-laki normal adalah 22 tahun paling tua. Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia itu orang Yahudi ya, keras, dia harus menikah. Kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Dan ada satu peristiwa ketika kakinya dilumuri minyak, digosok pakai rambut dan diciumin oleh seorang perempuan yang namanya Maria dari desa Magdala. Orang sekarang di Indonesia kenalnya Maria Magdalena. Tuangin minyak harum, minyak gaharu ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Nah, menggosok laki-laki kaki walaupun itu gurunya, nabinya, kalau bukan muhrimnya nggak boleh. Karena orang Yahudi sangat kuat untuk mahram. Nah, ada peristiwa itu di dalam Lukas pasal 12. Sehingga alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Berikutnya, kita juga perlu menyimak pernyataan yang super ngaur dari Ustadz Nandar berikut ini. Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu adalah menikah, ya, punya istri. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini dipelintir sebagai prosesi penebusan dosa, prosesi pertobatan.
Padahal prosesi pertobatan bukan seperti itu, kawan. Tradisi Yahudi, hukum Islam dengan hukum Yahudi itu hampir sama. Ya, dibatasi antara interaksi laki-laki dan perempuan. Yeshua HaMasyiah seorang rabi, orang Yahudi, yang tahu, yang paham betul tentang hukum Taurat. Tidak mungkin seorang laki-laki, apalagi dengan rabi Yahudi, bersentuhan, meminyai, apalagi di sini dikatakan menciuminya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali di dalam prosesi pernikahan. Bahkan Yesus itu mempunyai anak, saudara. Ini berdasarkan Alkitab. Ya, Yesus mempunyai anak yang bernama Yustus. Anda tidak percaya itu? Mari kita lihat di dalam Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku, yang sekerja dengan kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Dari, ya, ini aslinya bukan dari di sini. Kalau kita melihat original language-nya, Ben, ada Yohana bin Zakaria, ya, Ben. Kalau dalam bahasa Arab, bin, Ben Ibrani, bin bahasa Arab, Ben. Dan inilah Ben Yesus yang bernama Yustus. Anaknya Yesus yaitu Yustus. Akan tetapi di sini ditulis dari, padahal itu Ben. Ben ini bermakna adalah anak. Dan Ben Yesus yaitu Yustus, dan anaknya Yesus yaitu Yustus. Yustus ini tidak sering diungkap, ya, siapa, karena kalau diungkap akan jelas bahwa ini adalah Yesus. Bahkan ada dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu poligami. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menyimak jawaban ngawur dari seorang Muslim yang debat dengan Bang Edis TV, juga pernyataan ngawur dari Ustadz Kainama, serta pernyataan super ngawur dari Ustadz Nandar, saat ini kita perlu menyimak dan menyaksikan penjelasan yang lengkap atau komprehensif dari Dr. Bambang Nursena berikut ini. Mengapa Maria Magdalena yang disebut sebagai istri Yesus dan bukan wanita lain? Apakah dalam Al-Quran ada disebut tentang Yesus yang menikah? Dalam Al-Quran nggak ada. Yesus menikah tuh, itu nggak ada. Nah, tapi kenapa kok ada beberapa teman Muslim yang suka sekali kalau bikin berita tentang Yesus menikah, ya? Jadi nggak tahu, saya tanyakan kepada mereka yang suka bikin berita itu. Tapi kalau Anda lihat buku-buku sufisme, misalnya Ibnu Arabi, Isa itu menjadikan standar kehidupan asketik sebetulnya. Biasanya kehidupan asketik itu kan bukan kehidupan yang seperti kehidupan pada umumnya, kebanyakan seperti itu. Kemudian kenapa Maria Magdalena? Mirip ya pertanyaannya. Kenapa kebangkitan itu Yesus menampakkan diri dulu kepada Maria Magdalena, bukan kepada ibunya, Maria ibu Yesus. Pertanyaan seperti itu sebetulnya kalau di otak-atik orang bisa salah itu. Karena apa? Nah, inilah buktinya. Yesus menampakkan diri dulu kepada istrinya. Makanya Maria itu punya hubungan khusus dengan Yesus, kan gitu kan. Nah, tetapi di balik tindakan-tindakan Yesus itu tentu dilihat di konteksnya. Lalu kita bisa menangkap apa misi utamanya. Misalnya gini, kenapa Yesus menampakkan diri kepada perempuan, bukan kepada laki-laki? Orang bisa melihat bahwa posisi wanita pada masyarakat Yahudi itu tidak boleh menjadi saksi. Yesus secara radikal mau menunjukkan kepada dunia bahwa harga seorang perempuan itu benar-benar setara dengan laki-laki. Itu bagian dari revolusi kesamaan gender itu kalau ditafsirkan secara modern. Sekalipun tetap ada batas peran, tapi
perempuan itu bukan separuh manusia. Maka Yesus mau nunjukkan itu. Karena itu maka gereja Katolik memberikan gelar kepada Maria Apostola Apostolorum dalam bahasa Latin. Artinya rasul segala rasul. Kenapa saya mengutip gereja Katolik? Karena yang sering disalahpahami gereja Katolik. Kalau gereja Ortodok kan jarang disalahpahami karena orang tidak kenal Ortodok di Indonesia kan. Dan biasanya seperti itu yang dijadikan rujukan kaum polemikus itu biasanya cepat viral kalau nyerang Katolik kan gitu kan. Makanya yang diserang-serang itu selalu saya bela. Jadi kenapa digelari Apostola Apostolorum? Karena memang kebangkitan Yesus itu adalah puncak dari semua karya Yesus. Kalau Yesus itu tidak bangkit di antara orang mati, Yesus itu seperti nabi biasa. Semua nabi kan sudah mati, sehebat apapun dia. Tetapi iman Kristen memproklamirkan Yesus yang bangkit dari orang mati. Dan itu yang menjadi penanda yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Maka tanpa kebangkitan orang mati, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah iman kamu, kata sang rasul seperti itu dalam 1 Korintus ya. Maka apostola apostolum itu karena pentingnya kebangkitan Yesus itu, dan Maria adalah saksi yang pertama itu, yang menyaksikan itu, maka disebut rasul segala rasul. Apa yang kamu wartakan itu, rasul ini, rasul itu, tidak ada artinya tanpa kebangkitan itu. Makanya ungkapannya rasul segala rasul. Tidak harus diartikan, harus dipertentangan dengan Petrus. Terus dia mencomot Injil abad keempat, Injil-Injilan itu abad keempat, ungkapan Petrus. Kenapa engkau lebih dekat kepadanya ketimbang dengan kami? Nah, ini bukti. Ada jejak-jejak kecemburuan rasul yang laki-laki terhadap kaum perempuan, khususnya Maria Magdalena. Dan itu dijadikan untuk nyerang institusi Vatikan. Itu kan ketika muncul itu film Da Vinci Code itu menyerang Vatikan. Sedangkan istilah apostola apostolorum itu istilahnya Katolik, kok dibuat nyerang Katolik gimana ya? Makanya kadang-kadang polemikus itu memang ya otaknya tidak pinter. Makanya itu dia nyomot-nyomot sana, dia tidak ngerti yang dicomot itu miliknya siapa. Kan senjata makan tuan itu. Yang memberi gelar apostola apostolum tradisi Latin Katolik kok mau dijadikan alat untuk menyerang Katolik. Itulah sebabnya maka Kristus mengizinkan Maria yang menyaksikan kebangkitannya. Pertama, dia memproklamirkan kepada dunia bahwa ada kesamarataan. Perempuan itu bisa dipercaya. Ingatlah ketika kamu anti perempuan. Atau membuat perempuan nomor 2 dalam kehidupan sosialmu. Ibu yang melahirkan kamu itu perempuan. Dari rahim seorang perempuan pun kita meneruskan generasi. Dari rahim sang perempuan itu, maka Kristus disalibkan. Karena untuk menggenapi nubuat bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan itu. Nah, pertanyaan kedua, kenapa bukan kepada ibunya, tapi kepada Maria Magdalena? Nah, itu kasus lain. Coba perhatikan narasi tentang Bunda Maria waktu perkawinan di Kana. Ketika Yesus menegaskan otoritasnya sebagai putra Allah bahwa saatnya belum tiba. Dia mengatakan apa? Ibu mau apa daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi Maria dengan sangat beriman kepada putranya Yesus Kristus. Dan dia mengatakan kepada petugas di perkawinan itu, apapun yang dilakukannya, kamu lakukan. Jadi Maria menyimpan iman dalam hatinya. Kalau Maria tidak beriman, jadilah kehendak Tuhan atas diriku. Maka Maria punya peran dalam sejarah keselamatan, sekalipun bukan aktornya, gitu loh. Nah, kalau Maria dikasih tahu, Maria sudah tahu kalau apa dalam bahasa imannya dia bahwa apa yang dilakukan oleh putranya itu akan membawa kepada keselamatan. Sementara Maria Magdalena kan kebingungan. Disangka saking paniknya itu dianggap juru taman kan begitu kan. Terus kemudian perhatikan. Di dalam
Injil Yohanes pasal 19 ayat 25. Dari dekat dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas. Saudara ibunya yang bernama Maria istri Kleopas itu ibunya dari Yakobus saudara Kristus. Dan Kleopas itu kalau menurut sejarah gereja itu adalah adiknya Yusuf suami Maria. Kleopas ini pula yang termasuk 70 murid yang menyaksikan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya itu, maksudnya Yohanes, di sampingnya, berkatalah dia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kata ibu yang dipakai di sini bahasa Yunaninya gunai, inilah anakmu. Lalu pada ayat berikutnya kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Kata ibumu yang kedua ini, inilah metermu. Meter itu ibu secara jasmani. Artinya Maria sehebat apapun, dia adalah seorang ibu yang membutuhkan perlindungan dari yang lain. Makanya Yesus menitipkan itu kepada murid yang terkasih. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Itu membuktikan bahwa Bunda Maria memang tidak punya anak lain selain Yesus. Dan ini catatan dari gereja-gereja kuno, bukan hanya tafsiran orang modern. Terus kemudian ketika Yesus mengatakan, gunai, inilah anak. Apa yang mau ditekankan Yesus sebetulnya? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, itu kan bahasa aslinya Isah. Isah itu perempuan. Tetapi di dalam Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta, diterjemahkan gunaikos. Bentuk singkatnya gunai. Dan Yesus sedang bercerita kepada ibunya secara fisik itu. Sekarang bayangkan, ini jangan membayangkan konflik Katolik Protestan dulu. Bayangkan yang disalib itu diri kita, dan ibu kita lihat kita menderita di bawah kita. Jangan bayangkan doktrin Mariologi. Jangan bayangkan Katolik bertengkar sama Protestan dulu. Mari kita gunakan kemanusiaan kita. Waktu Maria ibu Yesus melihat putranya digantung di salib. Betapa tabahnya seorang ibu. Dan itu yang sudah dinubuatkan dicatat dalam Injil Lukas. Sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Inilah saat-saat Maria merasakan sebilah pedang menembus jiwanya. Tetapi Yesus seperti menghibur. Ibu, anakmu sekarang ini sedang menggenapi apa yang dinubuatkan sejak awal kejatuhan manusia. Gunaikos, inilah saat di mana saya harus meremukkan kepala ular. Dan tumitku harus dipatuknya sekarang. Dan Maria tabah. Lalu dia dititipkan pada Yohanes, murid yang terkasih. Nah, melalui pembacaan konteks yang lebih lengkap, maka kemudian orang akan bisa memahami teks Perjanjian Baru dengan sangat sambung gitu loh. Misalnya sekarang, Galatia pasal 4 ayat 4. Setelah genap saatnya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk pada hukum Taurat. Ini di mata para teolog yang tidak pernah membaca patrologi, pokoknya teks dipahami dengan grammarnya saja cukup. Dia mengatakan, tidak ada bukti Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, kecuali Lukas. Dan Matius pun itu mengutip teks yang bermasalah. Katanya. Karena apa? Teks aslinya Almah itu hanya berarti perempuan muda, tidak harus perawan. Meskipun Septuaginta menerjemahkan Parthenos yang artinya anak darah. Hanya Lukas yang secara tegas mengartikan Yesus lahir dari seorang perawan. Berarti tidak ada bukti Yesus lahir dari seorang perawan. Ini para teolog-teolog liar yang hidup di abad-abad modern. Padahal konteksnya, kalau menurut bapak-bapak gereja ya, lahir dari seorang perempuan itu gunaikos yang membayangkan penebusan pada masa hari Sang Mesias menyatakan perbuatan ajaibnya yaitu meremukkan kepala ular tadi. Jadi
Istilah perempuan dalam Galatia itu tidak harus dipertentangkan dengan Yesus lahir dari perawan atau tidak gitu. Nah ini kan membutuhkan bukan sekedar telaah tentang gramatika teks, tetapi juga konteks dan bagaimana sejarah gereja dari abad ke abad menghidupi kitab suci itu dalam iman gereja. Saya ingin membahas salah satu sisi dari sebuah sensasi yang dikembangkan oleh buku Holy Blood, Holy Grail. Dalam buku ini digambarkan bahwa perkawinan yang ada di Kana itu tidak lain adalah perkawinan Yesus sendiri. Jadi memang aneh-aneh manusia itu, saudara-saudara. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya di Eropa itu memang tanpa batas. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang mungkin akan mengagetkan. Untung saja orang Kristen tidak pernah ada demo-demo ketika Yesus dilecehkan, ketika gereja difitnah, ya kita tidak apa-apa. Saya katakan semoga ini pencerminan dari apa yang dibaca di Injil, karena orang Kristen sepenuhnya memahami, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, memang di dalam perikop ini tidak dijelaskan ini pengantin siapa. Tidak ada. Perikop ini hanya menjelaskan bahwa tatkala ada pesta perkawinan di Kana, ibu Yesus, Bunda Maria ada di sana. Dan pada ayat kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga datang. Nah, ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa ini bukan perkawinan Yesus. Karena Yesus sendiri dalam posisinya bersama para muridnya diundang datang. Siapa yang mengundang? Yang punya hajat. Ayat-ayat ini sangat sederhana sebetulnya kita pahami. Lalu ada peristiwa. Mereka kekurangan anggur. Maka kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan sesudah itu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air itu telah berubah menjadi anggur. Dan ini mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana. Maka ia memanggil mempelai laki-laki. Itu menunjukkan bahwa ada subjeknya mempelai laki-laki. Berarti mempelainya bukan Yesus kan? Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ada suatu keajaiban, ada satu mujizat. Bahwa sejak pertama anggurnya tetap anggur yang terbaik. Karena Yesus telah membuat itu. Lalu diakui bahwa itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan di Galilea. Nah, ayat 12 memberikan catatan. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya Maria dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Karena Yesus, ibunya, saudara-saudaranya meninggalkan Kana, berarti Yesus bukan pengantin. Sebab kalau dia pengantinnya pasti dikatakan, lalu Yesus meninggalkan tempat itu bersama ibunya, bersama saudaranya, dan bersama istri yang baru dinikahinya. Di situ tidak ada keterangan seperti itu. Ini bukan sekedar apologetika, tetapi ini juga adalah merupakan sebuah pembelajaran kita bagi seorang Kristiani. Untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, pemahaman kita tentang kitab suci kita. Salah satu dasar yang digunakan oleh Holy Blood, Holy Grail ini, dikatakan begini, bahwa sesungguhnya bagi seorang Yahudi, apalagi disebut rabi, itu harus menikah, katanya. Lalu dikutiplah sebuah kitab dari Talmud. Tugas orang tua Yahudi adalah menikahkan anaknya jikalau dia sampai pada waktunya.
Lalu Yesus tidak menikah. Bagaimana mungkin katanya? Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Lah ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah, akan bingung, betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Ada. Yahudi itu tidak seragam. Orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang dinamakan Yahudi arus utama, yang mereka tinggal di Yerusalem, dan pusat ortodoksi Yahudi itu di Tiberias. Mereka menggunakan bahasa Ibrani yang disebut bahasa Ibrani Rabbanik atau bahasa Ibrani Mishnah, bahasa Ibrani klasik Taurat. Tetapi Yesus tinggal di Galilea. Dan wilayah Galilea menurut Alkitab, menurut nubuatan Nabi Yesaya, disebutkan Gelil Hagoyim. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Galilea wilayahnya Gentile, wilayahnya non-Yahudi. Lalu dikatakan Yebulon Naftali Gelil Hagoyim, jalan ke laut Derek Hayam. Derek itu bukan derek bahasa Jawa. Derek itu bahasa Ibrani artinya jalan, bahasa Arabnya Torik. Derek Hayam, jalan ke laut Galilea. Aver Hayarden, seberang Yordan. Daerah itu pada abad pertama dikenal sebagai daerah metropolitan. Daerah di mana seluruh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Israel tumplek-blek ada di situ. Makanya kita mendengar rona berbagai macam bahasa. Bahasanya orang Kapernaum, desa di mana yang sering dilewati Yesus dalam pelayanannya, rumahnya Petrus di Kapernaum. Petrus adalah seorang bos atau juragan ikan di sana. Rumahnya tingkat 2. Sampai sekarang rumahnya itu masih dijadikan situs gereja karena ada di situ berdampingan dengan sinagog atau rumah ibadat. Itu pada abad pertama yang namanya Galilea, rakyatnya sehari-hari berbicara minimal dalam 3 bahasa. Inilah salah satu warisan kekristenan yang patut disyukuri. Karena di situ untuk membuktikan bahwa setelah genap saatnya arsalallahu ibnu, Allah telah mengutus sang putra yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat, yaitu Yahudi. Di situ Injil dalam waktu yang dekat bisa go public, go internasional. Kalau mereka berbicara lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa yang lazim, bahasa internasional, adalah bahasa Yunani koine. Lewat itulah perjanjian baru ditulis. Tatkala Yesus berbicara sehari-hari dengan para murid, dia berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu dilestarikan dalam beberapa teks dalam kitab suci. Misalnya kata-kata Eli, Eli lama sabaktani, Hakal Dama, Maranatha, Efata, Gabata, itu semua bahasa Aramaik. Lalu saudara-saudara, bahasa klasik yang digunakan untuk membaca Taurat, membaca teks-teks para nabi adalah bahasa Ibrani. Bahasa ini masih ditambah lagi bahasa Latin. Makanya tatkala di kayu salib, di atas inskripsi itu, di atas salib itu ada inskripsi yang tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Sebetulnya 3 bahasa, 4 dialek bahasa. Yaitu yang disebut Ibrani, termasuk Ibrani tutur dialek Galilea, yaitu Aramaik, Ibrani Mishnah atau Ibrani klasik, plus bahasa Yunani lingua franca, plus bahasa Latin sebagai bahasa administrasi kerajaan. Inilah kira-kira situasi abad pertama Masehi. Makanya kalau dengan ungkapan bahwa mana mungkin Yesus tidak menikah, karena bagi orang Yahudi harus menikah, itu bagi Yahudi ortodok yang ada di Yerusalem, yang ada di Tiberias. Tapi bagi orang Esen, orang Qumran, yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati di sana,
tidak menikah. Yohanes Pembaptis tidak menikah. Elia tidak menikah. Artinya bahwa memang ada komunitas yang tidak menikah yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi memang Yahudi yang arus utama yang mirip dengan orang Muslim. Katanya kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau kamu menikah, kamu telah melaksanakan separuh dari sunahku. Itu mirip Yahudi. Orang Yahudi juga seperti itu. Tapi Yahudi yang di mana? Orang Yahudi Esen, orang Yahudi Eseni, orang Esena itu tidak menikah. Yohanes Pembaptis seorang asketis yang tidak menikah. Elia tidak menikah. Dan waktu itu ada komunitas orang Kasim, orang-orang yang selibat untuk kerajaan Tuhan. Oleh karena itu untuk memahami itu Paulus pada 1 Korintus pasal 9 ayat 5. Dan 1 Korintus ditulis sebelum 4 Injil ditulis. Paulus berkata, tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Paulus mengatakan, kalau mereka punya hak, saya juga punya hak. Tapi saya tidak lakukan itu. Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Paulus sebagai penulis pertama tidak pernah mengatakan seperti rasul-rasul yang lain, saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri dan istrinya dan Kefas. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, di dalam studi kitab suci kita harus memakai studi metodologi sejarah yang sama. Naskah-naskah gnostik yang tadi dikutip oleh Dan Brown, The Da Vinci Code yang sekarang filmnya sudah diputar, itu paling awal ditulis tahun 150 Masehi. Sementara keempat Injil ini ditulis paling akhir tahun 90 Masehi. Bahkan kalau saya di kampus saya mengajar, saya katakan, kalau Anda sebagai seorang insan akademis, seorang mahasiswa, seorang ilmiah, saudara pasti tahu. Anda percaya sejak di bangku kuliah ini dengan Plato, dengan Aristoteles, dengan Herodotus. Karena mereka bukan agamawan, mereka tidak mengajarkan dogma, maka tidak ada pertentangan. Sejak kita di bangku kuliah Fakultas Hukum, saya katakan di Fakultas Hukum, Anda percaya Aristoteles yang berbicara soon politikon. Manusia hidup selalu berada dalam relasi dan ketergantungan terhadap orang lain. Anda tidak pernah mengatakan, apakah benar ini eksisima vok Aristoteles, suara asli Aristoteles? Kenapa Anda tidak meragukan? Tetapi kenapa Anda atas dasar teori ilmiah Anda meragukan semua yang tertulis dalam kitab Injil? Apakah bukti-bukti tentang Aristoteles lebih kuat daripada bukti-bukti keempat Injil? Lu ini saya tantang di forum ilmiah. Aristoteles menulis buku antara lain Fisika. Aristoteles itu hidup kira-kira abad keempat sebelum Masehi. Tahun 400-an sebelum Masehi. Tahukah Anda, manuskrip Aristoteles, filosof besar itu, ditemukan yang paling lama kira-kira abad 9 Masehi. Berarti 900 ditambah 400 ada jarak 1400 tahun. Jumlah naskahnya hanya 2. Jumlah manuskripnya hanya 2. Plato kurang lebih ada 1300 tahun gurunya Aristoteles. Bukunya Nomoi jilid 1, Hukum jilid 1, dan Hukum jilid 2. 1300 tahun. Jumlah naskahnya mungkin hanya 4 atau 3. Herodotus jumlahnya 14. Jaraknya di atas 1000 tahun. Sekarang bandingkan dengan pembuktian teks perjanjian baru. Rasul Yohanes itu menulis Injil Yohanes kira-kira tahun 90 Masehi. Naskah tertua yang ditemukan dari Injil Yohanes yang namanya manuskrip
John Ryland yang ditemukan di Mesir itu berasal dari tahun 115 atau 120 Masehi. Berarti hanya ada jarak manuskrip tertua dari Injil Yohanes dengan tulisan aslinya, dengan si penulisnya, hanya ada jarak 25 sampai 30 tahun. 90 plus 115. Jumlah naskahnya seluruh perjanjian baru, termasuk Kodeks Sinaiticus, Kodeks Ephraimiracitus, Kodeks Alexandrinus, itu jumlahnya 4.500 manuskrip. Coba. Sekarang ada bukti sejarah mana yang lebih kuat daripada perjanjian baru? Tapi kenapa para ahli yang mengaku sebagai teolog Yesus seminar lebih percaya kepada Injil Thomas ketimbang dengan Injil Yohanes atau Injil Matius atau Injil Markus? Kenapa lebih percaya dengan Injil Yudas? Dan kita, saya katakan tadi pagi, kagetan, gumunan, goblok. Kenapa percaya dengan teks-teks yang jelas itu lebih akhir, dan teks-teks itu tidak ditemukan sebelum tahun 150? Sudah tidak usah ngomong agama, tidak usah ngomong firman Tuhan, ngomong sejarah saja. Kalau bicara sejarah jelas. Nah, kalau kita kekurangan data, kita bisa menggunakan data-data yang namanya filologi, metodologinya. Lah ini Alkitab ini datanya 4.500 manuskrip lengkap. Lah kok mau ngoyo-woro? Ini hanya orang senting. Apa? Keilmuannya dia itu diragukan karena penuh prasangka terhadap gereja. Saya bukan membela mati-matian gereja, tidak. Tapi saya hanya mendudukkan perkaranya supaya kita berlaku fair terhadap sejarah. Jadi sekarang persoalannya, kenapa orang Kristen kok mau-maunya percaya dengan Dan Brown? Kenapa kita mau percaya Holy Blood, Holy Grail? Ini kan bisa direkayasa. Holy Blood, darah suci, itu adalah benih Yesus, katanya. Holy Grail itu cawan suci. Cawan itu kalau ditempatkan bentuknya kayak segitiga begini. Terus katanya Dan Brown, coba segitiga begini, dibalik satunya begini, jadi bintang David. Ini artinya bahwa ini adalah darah keturunan David. Karena cawan begini, taruh cawan begini dari bintang segi 6. Itu yang di Jawa namanya otak-atik matuk itu. Lo yang begini ini karena didukung oleh teknologi, didukung oleh komunikasi, teknologi informasi yang canggih. Filmnya bisa laris. Ini sudah yang terjadi. Jadi sekarang sangat sulit membedakan antara fakta dan fiksi. Fiksi bisa menjadi fakta. Fakta yang sudah jelas dirusak. Setelah dia mengatakan Holy Blood, Holy Grail ini, ternyata Yesus itu punya keturunan dari Maria Magdalena, namanya Sarah. Lah orang cerdas kan tanya, ini Sarah sopo ini? Sarah Sesan apa Sarah sopo ini? Orang mana Sarah? Itu kan gitu kan. Nah kalau kita berpikir secara a priori, alah namanya fiksi, stok-tok apa no. Tapi kalau kita berpikir historis, ada asap pasti ada api. Ini hukum sebab akibat. Kenapa? Dia ini memang ngawur, tapi ngawur yang juga punya sedikit banyak permainan lah, kira-kira seperti itu. Ternyata saya buka-buka buku sejarah gereja purba. Pentingnya sejarah gereja purba di situ. Tadi siang saya berikan contoh. Maria disebut Apostola Apostolorum. Kemudian diutus oleh para rasul pergi ke Kaisar Tiberius di Roma. Waktu ke Kaisar Tiberius dia menceritakan kebangkitan Yesus, ditertawakan. Dia ambil telur. Telur yang putih itu diambil Maria. Lihatlah Kaisar, kalau Tuhan bisa menciptakan benih yang hidup dari telur yang mati ini, maka Tuhan bisa membangkitkan kita di antara orang mati.
Lihat telur yang putih ini, tiba-tiba memerah seperti darah. Sejak saat itu ada tradisi menghias telur Paskah. Tapi kan saudara melok-melok raro, itu dari mana tradisinya? Pokoknya setiap Paskahan telur digambari kuning, hijau, abang. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, kenapa dia bisa seberani itu dalam menafsirkan fakta-fakta? Ada banyak teks-teks kitab suci yang kemudian bisa ditafsirkan, dimaknai sesuai dengan tradisi sejarah. Saya berikan contoh misalnya. Mari kita baca Matius pasal 19 ayat 25 sampai ayat 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya, yaitu Ibunda Maria, dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena memang dekat sekali dengan Yesus. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia berkata pada Yohanes. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita akan membaca satu data lagi dari Injil Markus pasal 15. Kita akan melihat juga ada perempuan-perempuan yang ada di sekitar salib. Siapakah dia? Ayat 40, pasal 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yosef serta Salome. Maria ibu Yakobus muda dan Yosef, jadi Yosef dan Yakobus muda, James the Least, itu anaknya Maria juga. Tapi Maria siapa? Menurut Yohanes istri Kleopas. Jadi di Israel itu memang nama Maria itu beken sekali. Di Israel nama Maria itu pasaran sekali. Makanya kadang-kadang sulit membedakan ini Maria yang mana. Maria ibu Yesus punya saudara juga namanya Maria, istrinya Kleopas. Maria ibu Yesus beserta dengan Maria istri Kleopas, ibunya Yosef dan Yakobus muda. Lalu di sini ada Salome. Salome itu ibunya Rasul Yohanes. Salome itu istrinya Zabdi atau Zebedius dan Yakobus tua. Yang disebut Yakobus tua itu Yakobus anak Zebedius, adiknya Yohanes anak Zebedius, ibunya namanya Salome. Coba bayangkan, satu keluarga ini anaknya Rasul Yohanes, ibunya ikut melihat peristiwa salib itu, luar biasa. Dan menurut sejarah, tatkala saudara-saudara Yesus itu bukan saudara kandung, bukan. Itu tradisi setelah reformasi itu yang mengatakan saudara kandung itu, supaya Maria agak direndahkan gitu loh, karena teologi yang didasarkan atas teologi sentimen ya gitu itu. Pokoknya yang mirip-mirip Katolik dihapus semua gitu. Padahal telur Paskah melok-melok Katolik. Makanya sekarang yang namanya teologi mental ghetto itu sudah ditinggalkan. Itu teologi kebencian. Salah itu salah, brengsek itu ya brengsek, pekok ya tetap pekok walaupun itu kita sendiri. Ini namanya kejujuran. Kalau seagama tidak mengajarkan kejujuran, kapan lagi kita bicara jujur? Kalau kita berdiri seperti ini, kita tidak akan bisa jadi bangsa yang maju. Fakta ini kemudian dikembangkan. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Padahal kalau dia punya saudara kandung, kenapa harus diserahkan pada orang lain? Itu bukti bahwa Yesus itu anak tunggal. Maria tidak memiliki anak lain setelah Yesus. Saksinya sekarang adalah Golden Gate, pintu gerbang emas di Yerusalem, yang sampai sekarang tertutup, tidak dibuka. Dalam nubuatan Yehezkiel dan tulisan-tulisan para rabi dikatakan, pintu gerbang kemuliaan di mana Raja kemuliaan lewat, dan hanya untuk dia, pintu itu tidak dibuka selama-lamanya.
ditafsirkan oleh teks-teks Kristen purba, itulah rahim Maria yang tidak melahirkan orang lain kecuali Yesus. Dan di bawah pintu gerbang emas di Yerusalem, Anda tanya kepada setiap orang Israel yang Kristen atau yang Muslim, kenapa di pintu gerbang emas ini kok ditutup, tidak dibuka sampai sekarang? Dan biasanya orang-orang tradisional akan menjawab, itu akan dibuka pada hari kiamat. Di bawah pintu gerbang Golden Gate itu, gerbang emas itu, orang-orang Muslim bersaing untuk membeli tanah kuburan. Kenapa? Karena kalau Yesus datang kembali, dia paling cepat dibangunkan duluan, katanya gitu. Makanya beli tanah kuburan di bawah itu. Kita juga perlu menyaksikan sekaligus menyimak argumentasi yang sangat mendalam dari Elia Miron berikut ini. Di dalam video ini terdapat pernyataan yang menuduhkan Yesus Kristus di Perjanjian Baru telah menikah. Tentu saja asumsi dan tuduhan tersebut didasarkan dengan kata Yunani gunai yang tertuang di dalam Yohanes 20 ayat 15, di mana menurut para penuduh ini bahwa kata gunai tersebut lebih baik ditafsirkan sebagai istri, bukanlah ibu. Lantas, benarkah demikian? Tentu saja tidak. Kata Yunani gunai memiliki beragam arti, dapat berarti perempuan, wanita, ibu, atau bahkan istri. Namun dalam konteks ini, kata gunai tidaklah diterjemahkan sebagai istri, namun sebagai ibu. Mari kita kaji dari tekstual linguistik dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya. Misalnya pada ayat yang terdapat di dalam perikop yang sama, yakni Yohanes 20 ayat 13, di mana malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Di mana kata ibu yang digunakan pada ayat ini merupakan terjemahan dari kata Yunani gunai yang juga digunakan dalam Yohanes 20 ayat 15. Jika para penuduh konsisten menerjemahkan kata gunai menjadi istri, lantas merujuk dari Yohanes 20 ayat 13, apakah malaikat memanggil Maria sebagai istrinya? Tentu saja tidak. Sedangkan di sisi lain Tuhan Yesus sendiri menegaskan merujuk dari Markus 12 ayat 25 bahwa malaikat merupakan makhluk yang tanpa gender atau genderless, dengan tidak kawin dan tidak mengawinkan. Lalu bagaimana mungkin malaikat memanggil Maria sebagai istrinya jika para penuduh konsisten menerjemahkan gunai sebagai istri bukan ibu? Jadi adalah keliru dan juga fitnahan keji jika menganggap Yesus Kristus adalah menikah hanya merujuk dari kata gunai dari Yohanes 20 ayat 15. Karena dalam Yohanes 20 ayat 13 kata yang sama juga dipergunakan, namun tidak bermakna sebagai istri sebagaimana yang diasumsikan para penuduh. Lalu kepada siapakah kata Yunani gunai ditujukan oleh Tuhan Yesus merujuk dari ayat tersebut? Jika kita menimbang konteksnya secara keseluruhan, kita dapat mengetahui bahwa kata gunai tersebut ditujukan kepada perempuan-perempuan dewasa yang ada pada masa itu sebagai panggilan hormat kepada mereka. Hal ini tentu relevan atau sinonim dengan ucapan bahasa Inggris seperti madam, lady, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nyonya. Sehingga sampai di sini anggapan bahwa Yesus Kristus menikah salah total secara tekstual, linguistik, dan juga konteks ayatnya. Di sisi lain, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab juga menuduhkan bahwa Yesus Kristus menikah karena ia adalah seorang rabi, di mana mereka beranggapan bahwa syarat menjadi rabi haruslah menikah. Hal ini juga merupakan anggapan yang keliru, karena hidup selibat atau tidak menikah dalam Yudaisme di zaman Kristus bukanlah hal yang asing. Di mana dalam sejarah kita dapat menemukan rabi Yahudi yang tidak menikah atau memilih untuk hidup selibat yang bernama Ben Azai. Hal ini dapat kita temukan di dalam tulisan Yebamot 63b nomor 19.
Bahkan Yohanes Pembaptis yang adalah nabi terbesar juga tidaklah menikah atau memilih untuk membujang. Bahkan Rasul Paulus yang adalah seorang rabi yang dikenal dengan Rabi Saul yang adalah seorang Yahudi juga tidak menikah pada masa itu. Jadi dengan jelas kita mendapati merujuk dari konteks ayat, tekstual, linguistik, dan juga budaya Yahudi pada masa itu, dongeng-dongeng dan juga asumsi yang menyatakan Yesus menikah adalah omong kosong dan tidak memiliki landasan sejarah yang akurat. Di akhir dari ulasan ini, saya ingin menampilkan ulasan saya menanggapi Ustadz Kainama dan Ustadz Nandar. Tetapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Di dalam Alkitab, karunia dan panggilan setiap orang itu berbeda-beda, termasuk dalam konteks menikah atau tidak menikah. Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya, yang tentunya pengajaran itu juga berlaku sampai pada saat ini, bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil. Hal itu jelas tertulis di dalam Matius 19 ayat yang ke-12. Yesus berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saya soroti perkataan Yesus dalam bagian ini. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian, maksudnya tidak kawin karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Ada banyak tokoh dalam Alkitab memutuskan untuk tidak menikah oleh karena fokus secara khusus untuk kerajaan sorga, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai contoh, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Bambang Nursena, Elia tidak menikah. Yohanes Pembaptis tidak menikah. Rasul Paulus pun tidak menikah. Dan Yesus pun sebagai sang firman yang diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia ini, bukan dengan maksud dan tujuan berumah tangga atau menikah serta punya anak, apalagi poligami seperti yang dituduhkan secara ngaur oleh Ustadz Nandar. Yesus datang ke dunia ini dengan maksud dan tujuan yang secara eksplisit dinyatakan oleh para rasul dan oleh Yesus sendiri. Beberapa ayat diantaranya seperti berikut. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tujuan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, sehingga menjadi terbuka jalan penebusan manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia, maksudnya Yesus Kristus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang itu? Saudara dan saya yang ada dalam perhambaan perbudakan dosa. Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia, diutus oleh Bapa, oleh karena manusia tidak mampu membebaskan dirinya yang terhilang karena perhambaan perbudakan dosa, dan Yesus diutusnya untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang karena perhambaan perbudakan dosa.
Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus itu diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia bukan untuk menikah, bukan untuk kawin, bukan untuk punya anak, bukan untuk berpoligami. Yesus diutus oleh Bapa datang ke tengah-tengah dunia, dan Yesus tahu tujuan dari Bapa mengutusnya adalah untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini tanggapan saya secara khusus kepada Ustadz Kainama dan Ustadz Nandar. Saya akan mengulas, menguliti dan membahas pernyataan dari Ustadz Kainama dan juga Ustadz Yonatan Nandar. Ustadz Kainama berkata, Yesus harus menikah. Kalau tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah untuk mengajar. Saya mau sampaikan kepada Ustadz Kainama dan orang-orang yang memiliki pemahaman mirip atau persis sama dengan Ustadz Kainama. Di satu sisi kelihatannya apa yang diulas oleh beliau ada benarnya. Tetapi itu kelihatan ada benarnya oleh karena tidak memiliki pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang utuh dan lengkap. Terkait dengan hal ini sudah dibahas, diulas oleh Dr. Bambang Nursena sedemikian rupa. Seperti saya katakan tadi, saya tidak perlu lagi mengulasnya. Silakan simak, perhatikan, dengarkan baik-baik sehingga tidak luput sedikit pun mutiara kebenaran yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Tetapi yang berikutnya begini. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh perempuan yang bukan makromnya, maksudnya yang bukan pasangan atau istrinya. Ustadz Kainama mengutip pernyataan ini dari apa yang beliau sebut dengan Lukas 12. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti menyaksikan pernyataan beliau sampai 2 kali diulang Lukas 12 yang menceritakan adanya seorang perempuan yang datang kepada Yesus, di mana kaki Yesus diciumin dan digosok dengan minyak wangi. Saudara dikasihi Tuhan, dari sini kelihatan sekali begitu bernafsu, begitu terburu-buru, tergesa-gesa ini Ustadz Kainama. Sampai beliau menyebutkan 2 kali Lukas 12. Ternyata apa yang beliau kutip dari isi pernyataannya bukan Lukas 12, tetapi dari Lukas pasal 7. Dalam hal ini Ustadz Yonatan Nandar benar mengutipnya, tetapi ngawur dalam mengartikannya. Baik Ustadz Kainama maupun Ustadz Yonatan Nandar, saudara kita berdua ini mengartikan firman Tuhan seenak udel. Inilah yang disebut dalam konteks belajar teologi. Sudah ada dulu kesimpulan, oh Yesus menikah, Yesus punya anak, Yesus poligami. Maka kita cari-carilah ayat yang kira-kira ada ruang, peluang, kesempatan untuk kesimpulan tersebut. Saya perlu sampaikan kepada kita supaya kita cerdas. Supaya orang-orang di luar sana yang berupaya kutak-katik ilmu comotologi, ilmu cocokmologi, tetapi ngawur pengertiannya demi menggolkan konsep pengertian pemahaman yang ngawur sama sekali. Saya mau sampaikan beberapa hal praktis untuk menelanjangi pernyataan ilmu pengertian pemahaman orang-orang seperti Ustadz Kainama dan Ustadz Yonatan Nandar. Yang pertama, ketika saudara dan saya, kita semua mau mencoba mendekati Alkitab, maka Alkitab itu bukan di ruang hampa. Alkitab itu punya sejarah, punya konteks. Ketika kita membaca Alkitab,
hal pertama-tama dan utama yang tidak boleh kita abai, lalai, remeh, memandang sebelah mata adalah teks yang tertulis tidak boleh dilepaskan dari konteks. Konteks yang dimaksud di sini bisa konteks dekat, konteks sedang, konteks jauh, bahkan konteks kebenaran firman Tuhan secara komprehensif, secara utuh dan menyeluruh. Salah satu bukti kita memiliki pengertian pemahaman yang keliru dan ngawur adalah ketika bangunan doktrin ajaran atau konklusi kesimpulan pernyataan yang kita buat bertabrakan antara satu dengan yang lain. Itu dipastikan keliru, salah, dan sesat. Inilah yang seringkali dilakukan oleh saudara-saudara kita, para polemikus, para apologet, yang mengaku diri pakar kristologi, pakar teologi, pakar-pakar sebenarnya. Bukan pakar kristologi, bukan pakar teologi, tapi pakar kristologi atau pakar teologi. Saudara dikasihi Tuhan. Yang kedua, ada yang namanya istilah eisegese dan juga eksegese. Yang dilakukan oleh Ustadz Kainama dan juga Ustadz Yonatan Nandar adalah eisegese. Sudah ada dulu konklusi kesimpulan di pikirannya, di benaknya, dan itu sudah merupakan sebuah prinsip, sebuah keyakinan yang tidak boleh ditawar. Maka dicari-carilah ayat-ayat dari Bible, dari Alkitab, yang mendukung opini, kesimpulan, konklusi dari yang sudah ada. Saya kasih tahu, ini merupakan salah satu praktek memahami Alkitab dengan cara yang sangat super ngawur. Itu sebabnya kedua saudara kita ini benar-benar dipermalukan oleh Dr. Bambang Nursena. Kenapa? Karena Dr. Bambang Nursena mengerti betul teks, konteks, hermeneutik yang benar. Mengerti betul kesejarahan, historisitas yang demikian handal, demikian luar biasa, bahkan secara komprehensif. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau eksegese, kita biarkan Alkitab itu berbicara sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Apa adanya, biarkan Alkitab itu berbicara apa adanya. Jangan diberangus, jangan dikerangkeng, jangan ditarik-tarik sesuai dengan selera dan kemauan kita. Karena apa? Karena Alkitab itu ditulis pada waktu tertentu, konteks tertentu, tujuan tertentu, dalam budaya tertentu, tradisi tertentu, dan lain sebagainya. Inilah yang benar, inilah yang lebih menjamin ketika kita mau mencoba mengeksplorasi, menggali, bahkan menginterpretasi Alkitab. Hal ini tidak sama sekali dilakukan oleh Ustadz Kainama maupun Ustadz Yonatan Nandar. Kita akan buktikan. Okelah, karena Ustadz Kainama 2 kali menyebut Lukas 12. Tidak apa-apalah. Itulah akibatnya kalau orang sudah merasa lebih lihai, lebih pintar, lebih cerdas. Sampai mengulas, mengutip ayat-ayat Bible, ayat-ayat kitab suci orang Kristen, Alkitab. Tapi mengartikannya, menafsirkannya seenak udel, semaunya. Sesuai dengan seleranya yang menyenangkan pikiran dan hatinya, bahkan menyenangkan audiensnya. Padahal sebenarnya dia sedang menyampaikan sesuatu yang ngawur, keliru, salah, dan menyesatkan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya terus terang di satu sisi, orang-orang seperti Ustadz Kainama, Ustadz Yonatan Nandar ini, orang-orang yang sama sekali sebenarnya tidak punya etika, yang mana beliau selalu berupaya mengartikan kitab suci sesuai dengan penafsirannya. Coba, bagaimana kalau misalnya orang-orang Kristen, apologet Kristen, atau misalnya seperti saya ini, mengartikan kitab suci Anda sesuai dengan selera kemauan saya. Kira-kira hatimu bagaimana? Saya tafsirkan versi perspektif saya. Saya tafsirkan sesuai dengan keimanan saya.
Apakah saya mampu? Saya mampu mengartikannya perspektif Kristen. Perspektif yang saya mengerti, saya pahami. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena hal itu pasti melukai dan menyakiti hati saudara-saudara kita Islam. Saya seolah-olah merasa lebih hebat, lebih pintar sebagai seorang yang lebih handal menginterpretasi, mengartikan, menafsirkan kitab suci dari Ustadz Kainama maupun Yonatan Nandar. Kalau saya lakukan begitu, kira-kira bagaimana menurut Ustadz Kainama dan juga Ustadz Yonatan Nandar? Bagaimana menurut saudara-saudara saya Islam atau Muslim? Kan tidak wise, tidak bijaksana. Paling mungkin ada kata-kata, lo siapa? Anak kemarin sore, sok lebih tahu agama kami, sok lebih ngerti keyakinan kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Ustadz Dasat Latif. Beliau mengatakan, apa yang unggul, yang hebat, yang istimewa dari agamamu, itulah yang kau sampaikan, beritakan kepada publik, sehingga mereka tertarik, sehingga mereka senang, sehingga mereka mengerti kehebatan daripada agamamu. Daripada berupaya menjelek-jelekkan agama orang lain. Negara kita ini negara berdasarkan hukum. Jangan kita berupaya menjelek-jelekkan agama orang lain. Menafsirkan agama orang lain, menafsirkan kitab suci orang lain, menafsirkan keyakinan orang lain menurut selera dan maunya kita. Itu tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Nanti itu rentan dengan undang-undang penodaan agama. Marilah seperti saya ini, kalau ada orang lain menyalahpahami, saya memberikan respon dan tanggapan. Kenapa saya perlu membahas ini? Bahkan sampai menunjukkan seorang tokoh dan pakar intelektual dalam kekristenan itu Dr. Bambang Dorsena. Karena saya melihat apa yang dibahas oleh kedua saudara kita ini begitu ngawur. Tidak sesuai dengan apa yang dimengerti menurut Alkitab maupun menurut sejarah atau historis.